Adi sedang mengais sampah di tepi jalan tol. Saat mendengar teriakan kesakitan, ia menemukan Vina tergeletak, hamil tua, pucat, dan hampir tak sadarkan diri. Namaku Adi. Umurku 22. Tapi kadang, aku merasa sudah tua sebelum waktunya. Aku tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir Kali Ciliwung, di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Gubukku cuma sebesar kamar mandi umum, terbuat dari triplek bekas dan seng berkarat, yang suka bocor kalau hujan. Lantainya tanah, atapnya bocor, dan dindingnya goyang kalau angin kencang. Tapi ini rumahku, satu-satunya tempat yang bisa kusebut milikku. Sejak kedua orang tuaku pergi untuk selamanya, ayahku tewas terjepit mesin di pabrik tekstil tahun ke-2015. Ibu menangis sampai stroke. Dan 6 bulan kemudian, dia juga pergi. Waktu itu aku baru kelas 2 SMP. Aku terpaksa keluar sekolah. Mulai mencari makan sendiri. Awalnya jadi tukang parkir. Lalu penjual tisu. Sampai akhirnya aku jadi pemulung. Sekarang, hidupku cuma soal kapan dapat kardus, kapan dapat botol plastik, kapan bisa makan nasi panas. Tapi aku gak pernah menyerah. Aku percaya, selama napas masih ada, hidup harus terus berjalan. Kadang aku bercanda sama Pak Yuna, tetanggaku yang jualan gorengan di depan gang. Pak, saya ini kayak gerobak sampah, ditinggal orang, dibentak satpam, tapi tetap jalan. Dia cuma ketawa, lalu bilang, tapi gerobakmu bawa berkah, nak. Lihat aja nanti. Malam itu, hujan turun deras. Langit Jakarta gelap, lampu jalan temaram, dan jalanan licin. Aku baru pulang dari mengais di TPS Kebon Nanas. Gerobakku penuh kardus basah dan botol bekas. Badanku lelah, kaki menggigil. Tapi aku harus terus mendorong. Kalau nggak bawa pulang sesuatu, besok aku nggak bisa makan. Aku memilih jalan memutar lewat jalan tol dalam kota. Bukan karena mau melanggar aturan, tapi karena jalur itu lebih sepi, dan kadang ada orang buang sampah organik atau kardus bekas dari mobil. Nggak banyak, tapi cukup buat beli nasi bungkus. Saat aku lewat di bawah jembatan layang, aku mendengar suara, bukan suara mobil atau hujan. Suara manusia. Jeritan. Lemah, tapi jelas, seperti orang kesakitan. Aku berhenti. Hati kecilku bilang, lewati aja, Adi. Bisa bahaya, bisa kena masalah. Tapi kakiku nggak bisa bergerak. Aku menoleh ke pinggir jalan, dan kulihat sesuatu yang bikin darahku membeku. Seorang wanita tergeletak di atas genangan air hujan. Badannya basah kuyup, cengkalnya memeluk perutnya yang besar, hamil tua. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka. Dia menjerit lagi, tolong, tolong, aku mau melahirkan. Aku bengong, dunia seperti berhenti. Aku gak pernah lihat orang melahirkan. Aku bahkan gak pernah lihat orang sakit keras. Apalagi di tengah jalan tol, malam-malam, hujan-hujan. Aku mendekat. Bu, kamu siapa? Kenapa di sini? Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Suami saya pergi, tinggalin saya di sini. Lalu dia menjerit lagi. Tubuhnya mengejang. Aku tahu itu kontraksi. Aku pernah lihat di TV. Aku panik. Harus apa? Telepon ambulans. HP-ku cuma bisa nelpon dan SMS. Nggak ada pulsa. Polisi, jauh. Rumah sakit terdekat. Rumah sakit harapan kita, mungkin 7 kilometer dari sini. Dan dia nggak akan tahan sampai ke sana, kalau nggak dibawa cepat. Lalu aku lihat gerobakku, gerobak tua yang selama ini jadi sumber penghidupanku. Kayunya goyang, rodanya seret. Tapi kuat, aku nggak mikir panjang. Bu, saya bantu bawa ke rumah sakit. Tapi, saya cuma punya gerobak ini. Dia mengangguk lemah. Tolong anak saya. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut salah, takut dia mati, takut aku nggak kuat. Tapi, aku tahu, kalau aku pergi, dia pasti mati. Aku mengangkatnya perlahan. Berat, tapi aku tahan. Aku dia di atas kardus kering yang kuletakkan di gerobak. Kuselimuti dengan kain terpal, yang biasa kugunakan buat tutup barang saat hujan. Aku ambil botol air mineral. Ku beri minum sedikit. Tahan ya, Bu.
Saya dorong pelan-pelan. Aku mulai mendorong roda berderet. Hujan makin deras. Jalan licin. Setiap langkah bikin ototku nyeri. Tapi aku terus jalan. Aku nggak boleh berhenti. Di tengah perjalanan, mobil-mobil lewat, ada yang melambat, ada yang merekam pakai HP. Tapi nggak ada yang berhenti. Ada yang teriak, "Gila! Dorong gerobak bawa orang hamil!" Tapi tetap nggak membantu. Aku terus mendorong. Dalam hati, aku berdoa, "Tuhan, tolong aku. Aku nggak minta banyak. Cuma tolong biar dia selamat. Biar bayinya lahir hidup. Aku rela nggak makan seminggu. Asal mereka selamat." Wanita itu terus menjerit. Kadang sadar, kadang pingsan. Aku pegang tangannya. "Saya di sini, Bu. Saya nggak pergi." Di satu titik, aku hampir jatuh. Kaki licin, badan lemas. Aku duduk di pinggir jalan. Nafas terengah-engah. Aku pengen menyerah. Tapi kulihat wajahnya pucat, berkeringat, tapi masih berusaha tersenyum kecil. "Kamu baik, terima kasih." Itu yang membuatku bangkit lagi. Aku dorong, lebih kuat, lebih cepat, meski hujan menghantam mukaku. Meski kaki terasa seperti patah, aku terus melangkah. Aku nggak tahu berapa lama, mungkin 2 jam, mungkin 3, tapi akhirnya, aku lihat neon rumah sakit harapan kita menyala di kejauhan. Aku menangis. Aku mendorong gerobak lebih cepat. Meski napasku hampir habis. Saat sampai di depan IGD, aku teriak sekuat tenaga. "Tolong, ada orang hamil mau melahirkan, tolong." Perawat dan dokter langsung bergerak. Mereka bawa wanita itu masuk dengan berankar. Aku cuma bisa berdiri di luar. Basah kuyup, napas tersengal, tangan gemetar. Seorang perawat datang. "Kamu yang bawa dia?" Aku angguk. "Kamu keluarganya." Aku geleng. Saya cuma nemu dia di jalan tol. Saya bawa pakai gerobak." Dia menatapku dengan mata terkejut. "Gerobak? Kamu dorong dari mana?" Dari kampung Melayu. Sekitar 7 kilometer. Perawat itu diam. Lalu dia peluk aku. "Kamu hebat, Nak. Kamu selamatkan 2 nyawa malam ini." Tapi, sebelum aku bisa lega, dia bilang, "Tapi kamu harus tanda tangan ini. Jadi penanggung jawab. Dan biaya persalinan sekitar 25 juta. Harus bayar muka dulu." Aku membeku. 25 juta? Uang yang bahkan gak pernah aku lihat dalam seumur hidup. Dompetku cuma berisi 12.500 rupiah dan kartu BPJS yang kadaluarsa. Aku menatapnya. Mata berkaca-kaca. Saya gak punya uang, Bu." Perawat itu menatapku lama. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara televisi. Dalam berita terbaru, Vina Saraswati, CEO Nusantara Digital, dilaporkan hilang saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Diduga ditinggalkan suaminya, Raka Wijaya, di jalan tol saat akan melahirkan. Aku menoleh. Di layar TV, tampak foto wanita yang baru saja kubawa. Wajahnya yang pucat, tapi jelas. Itu dia, istri CEO, orang kaya, dan aku. Cuma pemulung yang basah kuyup, berdiri di depan rumah sakit. Tidak punya apa-apa. Tapi aku sudah memilih jalan ini. Aku gak bisa kabur sekarang. Aku menunduk. Suara hampir pecah. Saya gak bisa bayar. Tapi tolong selamatkan dia. Saya rela apa saja. Dan di tengah dinginnya malam Jakarta, aku berdiri sendiri. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa punya tujuan. Aku bukan cuma pemulung. Aku penyelamat. Dan malam ini, hidupku berubah. Meski aku belum tahu seberapa jauh perubahan itu akan membawaku. Aku masih berdiri di depan IGD. Basah kuyup, tubuh gemetar, kaki terasa seperti ditesak-tusik ribuan jarum. Punggungku sakit. Otot-ototku menegang sejak tadi mendorong gerobak sejauh 7 kilometer. Tapi aku gak bisa duduk. Aku gak bisa pergi. Aku harus tahu dia selamat. Harus tahu bayinya lahir dengan selamat. Perawat tadi, namanya Bu Siti. Kulihat dari name tag-nya, kembali dengan ekspresi serius. "Kamu gak bisa jadi penanggung jawab kalau gak punya identitas dan uang muka, Nak. Ini rumah sakit swasta. Aturannya ketat.
Aku menunduk. Saya cuma punya KTP, Bu. Dan uang cuma 12.000. Bu Siti menatapku lama. Matanya nggak marah, tapi sedih. Seperti dia tahu, aku bukan orang jahat. Cuma orang kecil yang ketiban nasib besar tangguh di sini. Aku coba bicara sama dokter jaga. Aku mengangguk. Lalu duduk di bangku plastik dekat pintu. Bau disinfektan menusuk hidung. Lampu neon berkedip-kedip. Di seberang, ada keluarga yang menangis. Ada yang tertawa. Dunia di rumah sakit ini aneh. Campuran antara harapan dan keputusasaan. Aku menatap tanganku. Kotor. Kuku hitam, bekas luka kecil di jari. Dari seng gerobak, tangan ini biasanya cuma pegang garpu sampah, kantong kresek, atau botol plastik. Tapi tadi, tangan ini mengangkat seorang wanita hamil. Dari genangan air hujan, tangan ini memegang tangannya saat dia menjerit kesakitan. Aku masih bisa merasakan genggamannya, lemah, tapi penuh doa. Lalu, dari dalam, terdengar suara bayi menangis. Keras, tajam, tapi indah. Aku langsung berdiri. Jantungku berdebar kencang. Apakah itu bayinya? Beberapa detik kemudian, Bu Siti keluar dengan senyum tipis. Bayi, laki-laki, sehat, ibumu, maksudku, wanita yang kamu bawa, dia selamat, sesar darurat. Tapi kondisinya stabil sekarang. Aku menangis, nggak bisa nahan. Air mata bercampur hujan dan keringat. Aku bersyukur. Aku lega. Aku bangga. Terima kasih, Bu. Bisikku. Tapi masalahnya belum selesai. Lanjut Bu Siti pelan. Biaya operasi dan perawatan tetap harus dibayar. Kalau enggak, besok mereka bisa diminta pulang paksa. Belum lagi, bayinya butuh perawatan intensif karena lahir prematur. Aku menelan ludah. 25 juta. Angka itu terus terngiang di kepala. Aku pernah bermimpi punya uang sebanyak itu. Cuma mimpi. Sekarang, angka itu jadi kenyataan. Tapi bukan untukku. Untuk orang lain. Untuk wanita yang bahkan aku nggak tahu namanya. Tapi, aku nggak boleh menyerah. Aku sudah bawa dia sampai sini. Aku nggak bisa berhenti di tengah jalan. Aku memutuskan untuk mencoba mencari bantuan. Aku keluar dari rumah sakit. Melihat sekeliling. Masih hujan. Aku lihat warung kopi dekat gerbang. Ada beberapa ojek online nongkrong. Main HP. Aku mendekat. Malu-malu. Permisi mas. Saya butuh bantuan. Ada yang tahu cara dapat dana buat biaya rumah sakit? Orang yang saya tolong tadi, dia nggak punya keluarga di sini. Mereka menatapku dari atas ke bawah. Lihat gerobakku yang masih parkir di pinggir jalan. Bajuku yang camping, wajahku yang kotor. Salah satu ojek nyengir. Lo beneran, dorong gerobak bawa orang hamil dari mana? Dari kampung Melayu. Jawabku pelan. Mereka saling pandang. Lalu, seorang yang lebih tua, pakai jaket biru, dan helm goresan, maju. Gue Budi. Tadi sempat lihat lo di jalan. Gue bantu dorong dua. Hey Mengge. Aku mengangguk. Iya mas, makasih banyak tadi. Budi mengangguk. Lo gila. Tapi gue salut. Gue nggak tega lihat lo dorong sendirian. Tapi sekarang, lo butuh duit kan? Aku angguk lagi. Budi langsung ambil HP. Gue bantu bikin donasi online, logo, foto, nama, cerita. Gue share ke grup ojek kayak grup warga, ke media sosial. Kadang, Tuhan ngasih jalan lewat orang-orang kayak kita. Aku bingung. Bisa gitu mas? Bisa. Tapi lo harus jujur. Dan lo harus siap. Kalau nanti ada yang fitnah, ada yang bilang lo bohong, ada yang bilang lo mau cari muka. Aku mengangguk. Saya cuma mau dia selamat. Saya nggak butuh uang buat saya. Budi tersenyum. Nah, itu yang bikin gua percaya. Saya mulai mengetik. Aku bantu ceritakan semuanya. Dari awal ketemu di jalan tol, dorong gerobak, sampai-sampai di rumah sakit. Budi rekam suaraku. Lalu dia unggah ke platform donasi. Lengkap dengan foto gerobakku, foto IGD, dan tanganku yang memegang tangan Vina sebelum masuk ruang operasi. Judulnya, pemulung dorong gerobak bawa ibu hamil ke rumah sakit. Butuh bantuan biaya, katanya. Aku cuma bisa berdoa, semoga ada yang peduli. Tapi, sebelum donasi sempat dikumpulkan, mobil mewah warna hitam, Alphard,
Datang cepat, ngebut, lalu berhenti di depan IGD. Pintu terbuka. Seorang pria setengah baya, jas rapi, rambut tersisir rapi, turun dengan wajah marah. Di mana istrinya? Vina Saraswati? Dia dibawa ke sini. Aku mengenali wajahnya dari TV tadi. Raka Wijaya. Suaminya. Aku mundur. Ada sesuatu dalam aura pria itu yang bikin aku takut. Bukan karena dia kaya, tapi karena matanya dingin, seperti ular. Budi mendekat, berdiri di sampingku. Itu suaminya. Aku angguk. Raka langsung masuk ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, Bu Siti keluar. Wajahnya tegang. Suaminya sudah datang. Dia bilang akan tanggung semua biaya. Tapi dia juga bilang, kamu gak perlu masuk. Dia bilang kamu cuma saksi dan harus pulang. Aku terdiam. Pulang setelah semua ini. Tapi kamu boleh tunggu di luar. Kawal. Dia mau bicara. Kamu bisa dipanggil. Aku gak mau bicara. Tapi aku gak mau pergi. Aku ingin tahu dia. Vina, baik-baik saja. Aku ingin lihat bayinya. Aku duduk di bangku lagi. Hujan mulai reda. HP Budi berbunyi terus. Donasi mulai masuk. Ratusan ribu. Lalu jutaan. Orang-orang mulai komentar. Allah selalu balas kebaikan. Ini malaikat tanpa sayap. Semoga cepat sembuh, Bu Vina dan bayinya. Tapi ada juga yang jahat. Pemulung pura-pura jadi pahlawan. Dibayar kali sama perusahaan buat viral. Jangan-jangan dia yang nyuruh suaminya tinggalin istri itu. Aku baca semuanya. Sakit. Tapi aku tahan. Aku gak butuh pengakuan. Aku cuma butuh kepastian. Akhirnya, sekitar jam 3 pagi, pintu ruang perawatan terbuka. Vina duduk di kursi roda. Wajahnya lelah, tapi tenang. Di pelukannya, bayi mungil, dibungkus selimut biru. Di belakangnya, Raka berdiri. Tangan di saku. Wajah dater, tapi matanya tidak pernah menatap bayi itu. Vina melihat ke arahku. Matanya berkaca-kaca. Dia menyuruh perawat mendorong kursi roda mendekat. Kamu Adi ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, malu-malu. Iya Bu, dia menatapku lama. Lalu, perlahan, dia meraih tanganku. Terima kasih, kamu selamatkan aku. Kamu selamatkan anakku. Aku gak akan pernah lupa ini. Aku ingin menangis. Tapi aku tahan. Aku cuma bisa bilang, saya cuma lakukan yang harus saya lakukan, Bu. Raka tiba-tiba maju. Vina, ayo kita pulang. Dokter bilang, kamu butuh istirahat. Tapi Vina tidak menoleh. Matanya masih pada aku. Adi, kamu tinggal di mana? Aku di Kampung Melayu, Bu. Besok, tolong datang ke rumah sakit lagi. Aku mau bicara. Ada yang harus aku sampaikan. Raka mendengus. Dia cuma pemulung. Vina, ngapain terlalu serius? Vina akhirnya menoleh. Suaranya dingin. Dia lebih manusiawi daripada kamu, Raka. Dia tolong aku saat kamu tinggalkan aku di jalan seperti sampah. Raka terdiam. Wajahnya memerah. Aku hanya berdiri, bingung, tapi di hatiku ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan cuma rasa lega, tapi harapan. Malam itu, aku pulang ke gubukku. Dengan kaki terasa patah, tapi hatiku ringan. Aku mandi air sumur, ganti baju, dan rebahan di tikar tipis. Sebelum tidur, aku lihat langit dari celah atap. Bintang-bintang muncul setelah hujan. Aku berbisik, Mama, Papa, aku gak tahu ini jalan apa. Tapi aku rasa kalian bangga sama aku malam ini. Aku gak tahu besok akan seperti apa, tapi satu hal yang pasti, aku sudah jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku. Dan mungkin hidupku gak akan sama lagi. Aku bangun dengan badan lelah setengah mati. Setiap otot di tubuhku seperti diremukkan semalam. Tapi aku harus bangun. Vina bilang mau bicara. Aku gak bisa mengecewakannya. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia orang yang aku tolong. Dan dia, satu-satunya yang bilang terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Aku mandi cepat pakai ember, ganti baju, kemeja lusuh yang kusimpan buat hari besar, sepatu bot bekas yang sudah kuperbaiki, pakai lakban. Lalu aku dorong gerobak perlahan ke pasar Peji. Jual kardus basah kemarin. Dapat 35.000 rupiah.
Cukup buat ongkos ojek dan makan siang. Aku naik ojek, pegang erat-erat. Jantungku deg-degan. Aku belum pernah masuk rumah sakit sebagai tamu. Apalagi mau ketemu orang seperti Vina. Aku takut salah bicara. Takut diusir. Tapi, aku ingat, kata Pak Yuna kemarin pagi. Orang baik gak perlu malu, nak. Yang malu itu yang berbuat jahat. Saat aku sampai di rumah sakit harapan kita, suasana beda dari semalam, lebih ramai. Ada wartawan berkumpul di lobi, kamera, mikrofon, laporan langsung. Mereka nggak ngomongin aku, tapi Vina foto-fotonya di media. Istri CEO ditinggal suami saat akan melahirkan. Skandal keluarga kaya. Raka Wijaya dituduh abandonment. Pemulung jadi pahlawan. Adi dorong gerobak bawa ibu hamil 7 km. Aku diam-diam senang. Setidaknya, orang tahu kebenarannya. Aku masuk pelan-pelan. Bu Siti melihatku. Langsung tersenyum. Adi, kamu datang. Bu Vina sudah nunggu di ruang perawatan. Tapi, hati-hati. Suaminya tadi marah-marah. Bilang, kamu gak boleh masuk. Tapi, Bu Vina bilang mau ketemu saya. Kataku pelan. Bu Siti mengangguk. Aku tahu. Aku bantu. Tapi kamu harus tenang, jangan terpancing emosi. Aku diantar ke lantai kelima. Ruang VP. Baru kali ini aku masuk tempat kayak gini. Lantai kermek, mengkilap, AC dingin, bau parfum bunga. Di dalam, Vina duduk di tempat tidur. Bayinya tidur di inkubator kecil di sampingnya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tajam. Kuat, Adi, katanya. Senyum tipis. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk, kaku. Sama-sama, Bu. Duduk, katanya. Menunjuk kursi. Aku mau bicara serius. Aku duduk, tangan di pangkuan. Mata menunduk. Kemarin malam, suamiku datang. Dia bayar biaya rumah sakit. Tapi bukan karena dia peduli. Dia takut skandal ini merusak reputasinya. Dia pikir dengan bayar, semua bisa ditutup. Aku diam. Tapi, aku mengerti. Uang bisa tutup mulut, bisa beli diam, tapi nggak bisa beli hati. Dia bilang kamu cuma saksi, dan harus pergi. Tapi kamu lebih dari itu, Adi. Kamu penyelamatku, dan aku nggak akan biarkan kamu diabaikan. Aku menatapnya. Saya nggak minta apa-apa, Bu. Saya cuma senang ibu dan bayi sehat. Vina menghela napas. Tapi aku punya rencana, aku nggak akan diam. Aku akan lawan dia. Aku akan buktikan kalau dia sengaja meninggalkanku. Dan aku butuh bantuanmu. Tuh, terkejut. Tapi saya nggak bisa baca dokumen. Nggak ngerti hukum. Kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari itu. Katanya, kamu punya kejujuran, dan kamu saksi hidup. Aku sudah hubungi pengacaraku. Bu Dewi, dia akan bantu aku kumpulkan bukti. CCTV tol, rekaman sopir, dokumen perusahaan. Tapi aku butuh orang yang bisa aku percaya sepenuhnya. Dan itu kamu. Aku bingung. Aku dipercaya oleh seorang cecok. Sebelum aku sempat jawab, pintu terbuka. Raka masuk. Wajahnya dingin. Vina, aku sudah bilang. Jangan libatkan orang luar. Apalagi, ini, matanya, menatapku seperti aku sampah yang masuk ke rumahnya. Adi bukan orang luar. Jawab Vina tegas. Dia yang menyelamatkan nyawaku. Dia yang mendorong gerobak di tengah hujan, demi aku. Dan dia yang akan jadi saksi utama di pengadilan. Raka tertawa sinis. Pengadilan? Kamu gila, Vina. Kamu baru keluar dari operasi. Otakmu belum waras. Dan kamu mau percaya pada pemulung? Dia bisa saja bohong. Siapa tahu dia yang nyuruh sopir lain tinggalin kamu. Terus pura-pura jadi pahlawan. Darahku mendidih. Tapi aku tahan. Aku nggak boleh emosi. Aku punya bukti, Raka. Kata Vina dingin. CCTV tol jam 21:17. Kamu keluar dari mobil. Tinggalkan aku. Lalu pergi naik taksi. Dan Adi ada di tempat kejadian 5 menit setelah itu. Kamu pikir, aku nggak rekam semua? Raka terdiam. Wajahnya memerah. Kamu merekam aku. Percakapan kita direkam. Termasuk saat kamu bilang, aku nggak mau anak dari perempuan yang nggak bisa ngatur perusahaan. Lebih baik dia mati saja. Aku menatap Raka. Ngeri. Aku nggak nyangka. Orang bisa sekejam itu.
Raka langsung berbalik. Ini perang, Vina. Kamu gak akan menang. Aku punya uang. Aku punya pengacara. Aku punya saham mayoritas. Dan aku akan ambil semuanya. Termasuk anak ini. Lalu dia pergi. Pintu dibanting. Vina menangis pelan. Tapi air matanya gak lemah. Itu air mata kemarahan. Perlawanan. Aku ingin bilang sesuatu. Tapi aku cuma bisa duduk. Merasa kecil. Tapi juga merasa penting. Beberapa jam kemudian, seorang wanita paruh-baya datang. Bu Dewi, pengacara Vina. Dia tegas. Suaranya tenang, tapi matanya tajam seperti pisau. Adi, kamu saksi kunci. Katanya langsung. Kami butuh kesaksianmu. Tapi kamu harus siap. Suaminya akan serang kamu, akan sebut kamu pembohong, akan sebarkan fitnah. Kamu harus kuat. Aku mengangguk. Saya, siap Bu. Saya nggak takut. Saya cuma takut kalau Bu Vina dan bayinya nggak dapat keadilan. Bu Dewi menatapku lama, lalu dia tersenyum. Kamu luar biasa, Nak. Orang seperti kamu yang bikin aku masih percaya pada Indonesia. Malam itu, aku pulang dengan pikiran penuh. Donasi online sudah tembus Rp12.0 juta. Banyak yang dukung, tapi juga banyak yang hujat. Di media sosial, muncul akun-akun baru yang bilang, aku dibayar Vina. Atau aku bagian dari konspirasi. Bahkan ada yang bilang aku pacar gelapnya. Aku nggak peduli, tapi aku khawatir. Aku takut ini semua bakal merugikan Vina. Besoknya, aku datang lagi. Tapi suasana berubah. Ada polisi di depan ruangan. Raka melapor. Katanya Vina gangguan jiwa dan dipengaruhi orang. Tidak bertanggung jawab. Mereka mau bawa Vina ke rumah sakit jiwa. Aku panik, tapi Bu Dewi sudah siap. Dia tunjukkan surat keterangan dokter. Vina sehat secara mental, dan dia ancam akan laporkan Raka atas pencemaran nama baik. Aku berdiri di samping Vina. Tidak bicara, tapi aku di sana. Sebagai tanda, aku nggak akan pergi. Di tengah semua ini, bayi itu menangis. Kecil, lemah, tapi hidup. Aku melihatnya. Dan tiba-tiba, aku tahu. Ini bukan cuma soal uang, ini soal nyawa Soul Kidilon, soal cinta melawan kebencian. Dan aku, Adi, pemulung dari kampung Melayu, memutuskan. Aku akan berdiri di samping mereka. Sampai akhir. Hari ini, bayinya keluar dari inkubator. Dokter bilang kondisinya membaik. Paru-parunya kuat. Berat badannya naik. Mereka bilang, bayi prematur yang lahir dengan keajaiban. Tapi aku tahu, ini bukan keajaiban. Ini perjuangan. Perjuangan. Vina yang bertahan di tengah pengkhianatan. Perjuangan aku yang mendorong gerobak di bawah hujan. Dan perjuangan bayi kecil ini yang bertahan sejak detik pertama. Aku duduk di kursi dekat jendela ruang perawatan. Memperhatikan Vina menyusui anaknya. Wajahnya lelah, tapi tenang. Ada damai di matanya. Seperti dia akhirnya menemukan alasan untuk terus hidup. Namanya Arka. Kata Vina tiba-tiba. Tanpa menoleh, Arka bintang Saraswati. Bintang. Karena dia datang di malam gelap. Tapi bawa cahaya. Aku tersenyum tipis. Bagus, Bu. Namanya kuat. Dia akhirnya menatapku. Kamu tahu, Adi, sebelum aku ditinggal, aku hampir menyerah. Aku pikir hidupku berakhir. Aku pikir aku dan anakku akan mati di jalan. Tapi kamu datang. Kamu sepetir di tengah badai. Tiba-tiba. Tapi menyelamatkan. Aku menunduk. Malu. Tapi hatiku hangat. Saya cuma lakukan yang manusia harus lakukan, Bu. Tapi kebanyakan manusia nggak melakukannya. Katanya pelan. Mereka lewat. Mereka rekam. Mereka anggap kita sampah. Tapi kamu angkat aku. Kamu bawa aku. Kamu lawan hujan. Jalan licin. Rasa takut. Kamu lakukan semua itu tanpa janji apa-apa. Aku diam. Tapi aku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa ada. Bukan cuma bayangan di pinggir jalan. Bukan cuma suara dari balik gerobak, tapi seseorang. Pagi itu, Bu Dewi datang dengan map tebal. Kita mulai. Vina. Sudah kumpul cukup bukti. CCTV tol. Rekaman suara dari asistenmu.
dan dokumen transfer saham ilegal yang dilakukan Raka selama kamu hamil. Dia sudah ambil 42% saham perusahaan dengan pemalsuan tanda tangan. Vina mengangguk. Sidang kapan? 2 minggu lagi. Tapi, kita harus siap. Dia pasti akan serang balik. Termasuk kamu, Adi. Aku menegang. Saya, Bu Dewi menatapku serius. Iya. Kamu saksi kunci. Kamu satu-satunya orang yang melihat kejadian langsung. Dia akan coba rusak kredibilitasmu. Mungkin akan sebarkan foto-fotomu saat jadi pemulung. Sebut kamu penipu, atau bahkan bayar orang buat fitnah kamu. Aku menelan ludah. Saya nggak takut, Bu. Saya nggak pernah bohong. Saya cuma bilang yang saya lihat dan lakukan. Bu Dewi tersenyum tipis. Itu yang membuatmu berbahaya bagi mereka. Orang jujur itu langka. Dan orang jujur yang punya bukti, itu ancaman. Siang harinya, aku keluar sebentar beli nasi bungkus. Tapi begitu aku keluar dari rumah sakit, aku merasa diawasi. Ada mobil hitam parkir di depan. 2 pria duduk diam, enggak turun. Aku pura-pura nggak lihat, tapi jantungku berdebar. Aku cepat-cepat makan di warung dekat pintu. Lalu balik masuk. Tapi di tangga, aku ditegur seorang satpam. Kamu nggak boleh kesini lagi, Nak. Ada perintah dari keluarga pasien. Tamu luar harus daftar dulu. Aku bingung, tapi saya kan sudah sering kesini. Saya temannya Bu Vina. Perintah baru, harus ada surat resmi. Aku panik. Aku nggak bisa dikunci. Vina butuh aku. Aku harus ada. Kalau dia butuh bantuan. Aku putuskan naik lewat tangga darurat. Aku tahu jalannya. Karena kemarin, lihat perawat lewat sana. Aku masuk pelan-pelan. Hati-hati. Tapi begitu sampai di lantai 5, aku mendengar suara keras dari ruangan Vina. Kamu nggak bisa ambil hak asuh. Dia anakku, dan kamu bahkan nggak layak jadi ayah. Suara Vina. Marah. Tapi juga takut. Aku masuk pelan-pelan, dan kulihat Raka berdiri di depannya. Wajahnya merah, tangan menunjuk. Kamu sakit jiwa, Vina. Kamu percaya sama pemulung daripada suamimu sendiri. Hak asuh itu milikku. Aku punya rumah besar, uang, pendidikan terbaik. Kamu mau besarkan anakmu di tengah skandal. Aku berdiri di ambang pintu. Dia nggak sendiri, Pak. Raka menoleh. Matanya menyipit. Oh, si pahlawan kesiangan. Kamu pikir kamu bisa masuk seenaknya? Ini urusan keluarga, tapi saya saksi, kataku tenong. Dan saya dengar semuanya. Bapak ancam Bu Vina. Itu bisa jadi bukti intimidasi. Raka tertawa keras. Saksi, kamu, orang yang bayarannya cuma sebatas kardus dan nasi bungkus? Kamu tahu berapa gaji saya sebulan? Lebih dari kamu hasil kerja seumur hidup. Aku diam. Tapi aku nggak mundur. Mungkin saya nggak punya uang, Pak. Kataku pelan. Tapi saya punya harga diri. Dan saya tahu, yang benar. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Bapak tinggalkan Bu Vina di jalan. Saya bawa dia ke sini. Dan saya nggak minta imbalan. Tapi kalau Bapak pikir, uang bisa beli kebenaran. Bapak salah besar, Roka Mendekot. Wajahnya hanya beberapa senti dari mukaku. Kamu bakal menyesal, pemulung. Kamu nggak tahu siapa aku. Aku bisa hancurin hidup kamu. Hanya dengan satu telepon. Aku tidak berkedip. Silakan, tapi selama saya masih bernapas, saya akan bicara yang benar. Dia pergi dengan muka marah. Pintu dibanting. Vina menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kamu berani sekali, Adi. Aku mengangguk. Saya cuma gak mau orang baik dikalahkan. Malam itu, aku gak pulang. Aku tidur di bangku luar ruangan. Tapi Bu Siti kasih selimut dan bantal kecil. Kamu jaga dia ya? Beseknya mengangguk. Di tengah malam, aku bangun. Pintu ruangan terbuka. Vina duduk di kursi roda. Memandang langit dari jendela. Aku mendekat. Adi, katanya pelan. Aku mau tawarkan sesuatu. Aku menunggu. Aku butuh asisten pribadi. Seseorang yang bisa aku percaya. Yang jujur, yang tahu siapa aku sebenarnya. Bukan cuma CO. Tapi perempuan yang nyaris mati di jalan. Dan kamu satu-satunya orang yang pernah melihat aku dalam kondisi paling hina dan tetap penolong. Aku terdiam, jantungku berdebar.
Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa kerja di kantor. Saya nggak bisa pakai dasi. Saya nggak bisa baca laporan. Kamu nggak harus bisa semua sekarang, katanya. Aku akan ajari. Aku akan bayar kamu, kasih tunjangan, tempat tinggal, gajinya 8 juta per bulan, dan kamu akan punya masa depan. Aku menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena seseorang percaya padaku. Padahal aku nggak punya apa-apa. Kenapa saya, Bu? Karena kamu manusia sejati, Adi. Di dunia yang penuh topeng, kamu datang dengan tangan kotor, tapi hati bersih. Aku mengangguk. Perlahan, dengan gemetar. Saya terima, Bu. Vina tersenyum. Pertama kalinya sejak aku kenal dia, senyumnya tulus, bahagia. Di luar, hujan mulai reda. Langit mulai terang. Arka menangis pelan dari dalam ruangan. Vina masuk, menggendongnya. Aku duduk di bangku, memandang mereka. Ibu dan anak. Dua Nayawayang, Nairis hilang. Tapi sekarang, hidup dan aku bukan lagi cuma pemulung. Aku bagian dari kisah mereka. Dan mungkin, kisah ini baru saja dimulai. Hari pertamaku sebagai asisten pribadi Vina. Aku bangun dengan rasa seperti mimpi. Aku mandi 3 kali, cuci muka, sikat gigi, gosok kuku. Aku pakai kemeja putih yang baru, hadiah dari Bu Vina, dan celana bahan hitam. Sepatu kulit misalnya. Aneh, kaku, nggak kayak sandal jepit atau sepatu bot tembel-tembelan yang biasa aku pakai. Bu Siti bantu antar aku ke rumah Vina di Pondok Indah. Mobilnya besar, AC-nya dingin, interiornya wangi. Aku duduk pelan-pelan, takut noda. Nak, santai aja. Kamu layak dapat ini, katanya sambil tersenyum. Rumah Vina, aku nggak bisa bayangin. 2 lantai, pagar besi, taman luas, mobil mewah parkir di depan. Ada satpam, ada asisten rumah tangga, ada pengasuh bayi. Aku merasa seperti masuk ke film. Vina menyambutku dengan senyum. Selamat datang, Adi. Ini rumahmu juga sekarang. Kamu tinggal di kamar belakang, kecil, tapi bersih. Punya kamar mandi sendiri, AC, dan wifi. Aku mengangguk, malu-malu. Terima kasih, Bu. Dan ini, katanya, menyerahkan tas kecil, laptop, HP kantor, kartu akses, dan jadwal kerja. Kamu mulai besok di kantor. Hari ini, kita latihan dulu. Kami duduk di ruang kerja kecil. Vina ajari aku dasar-dasar. Buka email, baca jadwal meeting, catat agenda, kirim pesan sopan. Aku bingung. Huruf kecil, tombol aneh, ikon-ikon yang gak aku kenal. Aku salah klik, laptop langsung mati. Aku panik. Maaf, Bu, saya bot. Vina tertawa pelan. Kamu gak bodoh, Adi. Kamu cuma belum terbiasa. Dulu aku juga pertama kali pegang komputer. Nggak tahu apa-apa, tapi kamu punya sesuatu yang lebih penting. Niat, dan itu yang akan bawa kamu jauh. Aku tersenyum. Tapi di dalam, aku takut. Apa aku sanggup? Keesokan harinya, aku masuk kantor Nusantara Digital. Gedungnya tinggi, kacanya mengkilap, liftnya cepat. Aku pakai seragam rapi, bawa tas laptop, tapi aku merasa seperti penyusup. Di lantai 12, lobi utama, semua orang menatapku. Ada yang bisik-bisik, ada yang ketawa pelan. Aku dikenalkan ke tim eksekutif oleh Vina. Ini Adi, asisten pribadiku. Dia yang menyelamatkan nyawaku dan anakku. Tolong bantu dia beradaptasi. Mereka mengangguk, tapi matanya nggak percaya. Satu manajer, Bulina, bisik pelan ke resepsionis. Asisten, dari mana dia lulus? Dari TPS. Aku duduk di meja kecil, di samping kantor Vina. Tugas pertamaku, atur jadwal rapat, bawa kopi, antar dokumen. Aku lakukan semua dengan hati-hati. Tapi salah satu dokumen penting, laporan keuangan, tertinggal di printer. Padahal harus dikirim ke dewan direksi dalam 30 menit. Aku panik, cari-cari, ternyata sudah diambil orang. Aku tanya ke semua staf, tapi mereka cuman geleng-geleng. Ada yang bilang, kayaknya dibuang. Salah cetak kali. Aku buka tempat sampah.
Dan kulihat dokumennya. Disobek, dibuang, aku langsung ke fotokopi. Minta tolong cetak ulang. Tapi printer error. Aku minta bantuan teknisi, dia datang. Lihat, aku. Lalu bilang, nanti dulu. Ada yang lebih penting. Aku hampir menyerah, tapi aku ingat Vina. Aku nggak boleh gagal. Aku pinjam laptop Bu Siti yang kebetulan datang kunjungan. Cetak ulang dokumen. Bawa ke ruang rapat 5 menit sebelum dimulai. Vina melihatku. Napas terengah-engah. Keringat bercucuran. Dia tersenyum tipis. Terima kasih, Adi. Tapi setelah rapat Bu Lina datang, kamu bikin kacau. Tahu, harusnya kamu tahu prosedur. Kamu nggak cocok di sini. Lebih baik kembali ke tempatmu. Aku diam. Tapi malam itu, aku nangis di kamar. Aku nggak kuat. Aku merasa seperti sampah yang dipaksa jadi emas. Tapi tetap nggak bisa berubah. Aku telepon Pak Juna, Pak. Saya gagal. Mereka benci saya. Saya nggak bisa kerja di sini. Pak Yuna tertawa. Nak, orang kaya itu takut sama orang jujur. Mereka takut kamu tunjukkan kalau mereka sebenarnya busuk. Kamu di sana bukan cuma jadi asisten. Kamu jadi cermin. Dan cermin itu selalu bikin orang gak nyaman. Aku terdiam. Terus berjuang, Adi. Jangan menyerah, karena kamu bukan cuma bekerja buat Vina. Kamu bekerja buat semua orang kecil yang gak pernah dipercaya. Aku mengangguk. Besoknya, aku datang lebih awal. Rapikan meja. Pelajari sistem. Tanya ke sekretaris tua, Bu Rini, yang ternyata baik hati. Kamu tahan, Nak. Orang-orang di sini suka uji orang baru. Tapi kalau kamu konsisten, mereka akan hormat. Aku belajar malam-malam, nonton tutorial di YouTube, latihan mengetik. Baka. Buku manajemen dasar yang dipinjamkan Bu Rini. Seminggu kemudian, Vina minta aku bantu rapat penting. Aku siapkan dokumen, atur ruangan, rekam notilen. Aku salah eja satu nama, tapi langsung minta maaf dan perbaiki. Usai rapat, Vina bilang, kamu hebat, Adi. Kamu lebih rapi dari asisten sebelumnya. Aku tersenyum. Tapi, aku tahu. Ini baru permulaan. Malam itu, Bu Dewi datang ke rumah. Wajahnya serius. Kita dapat bukti besar, katanya. Raka tidak hanya ambil saham, dia juga alirkan dana perusahaan ke rekening offshore. Totalnya lebih dari 80 miliar, dan dia punya rekaman CCTV dari kantor. Dia yang suruh sopir tinggalkan Vina di tol. Bahkan bayar sopir itu 50 juta, biar diam. Vina menatapku. Tanpa kamu, bukti ini nggak akan lengkap. Kamu, saksi hidup. Dan kamu satu-satunya yang bisa konfirmasi waktu kejadian. Aku mengangguk. Saya siap, Bu. Bu Dewi menatapku. Sidang minggu depan. Kamu harus naik ke podium, di depan hakim, media, dan Raka. Kamu siap? Aku menelan ludah, tapi aku tahu jawabannya. Saya siap, karena kebenaran gak boleh dikubur. Apalagi demi uang dan kekuasaan. Di kamar malam itu, aku melihat foto lama. Aku, ayah, ibu, di depan gubuk. Aku pegang erat-erat. Mama, papa, aku masih di jalan. Tapi, sekarang, aku bawa terang. Aku bukan lagi pemulung yang tak terlihat. Aku Adi, asisten pribadi, saksi kebenaran. Dan aku siap berdiri di pengadilan. Untuk Vina, untuk Arka, untuk semua orang yang pernah dianggap tak berharga. Hari sidang pertama hanya tinggal 3 hari lagi. Tapi rasanya, seperti hidupku sudah masuk ke dunia yang benar-benar asing. Aku bangun pagi, bukan karena suara ayam atau deru truk sampah. Tapi karena alarm ponsel mewah yang diberi Vina. Kamar kecil di belakang rumahnya bersih, rapi, ber-AC, dan punya jendela kecil yang memandang taman. Aku masih belum terbiasa tidur di kasur empuk. Rasanya seperti mengambang. Aku mandi, pakai kemeja rapi, ikat dasi, yang kemarin diajari Bu Rini pelan-pelan. Kenotnya begini, Nak. Jangan terlalu kencang, nanti sesak. Aku latihan depan, cermin. 5 kali, sampai rapi. Saat aku turun, Vina sudah di meja makan, menyusui Arka. Pengasuhnya membantu, tapi Vina ingin menyusui sendiri.
Dia bilang, ini satu-satunya hal yang benar-benar milikku. Tanpa campur tangan Raka, aku duduk, makan sarapan yang disiapkan asisten rumah tangga, telur orek-arik, roti panggang, susu hangat. Rasanya mewah, tapi yang lebih mewah adalah perasaan. Aku dimuliakan. Diizinkan duduk di meja yang sama, seperti manusia. Adi, kata Vina tiba-tiba, hari ini kita ke kantor. Aku mau resmikan kamu sebagai asisten pribadiku. Di depan semua staf, aku menegang. Di depan semua orang? Iya. Aku gak mau sembunyi-sembunyi. Kamu bukan aib. Kamu kebanggaan. Dan aku ingin semua orang tahu siapa yang menyelamatkan hidupku. Aku ingin menolak. Tapi aku tahan. Aku ingat kata Pak Yuna. Orang baik gak perlu malu. Di kantor, suasana tegang. Kabar sidang sudah menyebar. Media luar sudah standby di lobi. Ada wartawan cetak, TV, online. Semua menunggu Vina dan si pemulung pahlawan. Vina masuk dengan tenang, menggendong Arka yang dibungkus selimut mewah. Aku mengikutinya dari belakang. Jantung berdebar. Semua mata menatap. Ada yang simpatik, ada yang sinis. Di ruang pertemuan utama, semua manajer dan staf senior berkumpul. Vina berdiri di depan. Suaranya tegas. Saya ingin bicara tentang nilai, tentang integritas, tentang manusia sejati. Dia menoleh ke aku. Ini Adi. Dia bukan lulusan universitas ternama. Dia bukan anak pejabat. Dia bukan bagian dari keluarga kaya. Dia tumbuh di gubuk reot, makan dari sisa makanan, dan tidur di bawah langit Jakarta yang kotor. Aku menunduk, tapi dia menyuruhku maju. Tapi di malam hujan, saat saya tergeletak di jalan tol, nyaris mati, siapa yang datang? Bukan ambulans, bukan polisi, bukan keluarga, tapi dia. Dengan gerobak sampahnya, dia mendorong saya sejauh 7 kilometer. Tanpa pamrih, tanpa berpikir 2 kali, suara ruangan hening. Dan sekarang, saya ingin umumkan. Mulai hari ini, Adi resmi menjadi asisten pribadi saya. Gaji pokok, 8 juta, tunjangan kesehatan, asuransi, dan kesempatan kuliah malam. Karena saya percaya, kejujuran, dan keberanian itu lebih berharga dari gelar. Tepuk tangan meledak, tapi tidak seragam. Beberapa orang bertepuk tangan dengan tulus, yang lain hanya tepuk pelan. Atau pura-pura sibuk. Bu Lina berdiri. Bu Vina, dengan hormat. Apakah keputusan ini tidak merendahkan standar profesionalisme kita? Bagaimana jika staf lain merasa tidak dihargai? Vina menatapnya tajam. Standar profesionalisme bukan soal latar belakang tapi sohoti. Dan saya lebih percaya pada orang yang rela mendorong gerobak demi nyawa orang lain, daripada orang yang rela menghancurkan rekan kerja demi naik jabatan. Bu Lina terdiam, wajahnya memerah. Aku ingin bicara, tapi suaraku serak. Akhirnya, aku maju pelan-pelan. Saya nggak bisa janji akan jadi yang terbaik. Saya masih belajar, saya masih salah. Tapi saya janji, saya akan bekerja dengan jujur. Saya akan hormat pada semua orang, dan saya akan lindungi Bu Vina dan perusahaan ini, karena ini bukan cuma tempat kerja. Ini rumah kedua saya. Tepuk tangan kembali menggema, kali ini lebih kuat. Bahkan Bu Rini menangis. Setelah acara, banyak yang datang menyapa. Ada yang minta foto, ada yang bilang, keren bro, tapi tetap ada yang menjauh. Ada yang bilang, nanti juga dia dipecat, cuma gimmick. Tapi aku gak peduli. Hari ini, aku merasa diakui. Siangnya, Bu Dewi datang, sidang besok. Kamu harus siap, Raka pasti akan serang kamu habis-habisan. Dia akan sebut kamu tidak kompeten, tidak layak jadi saksi. Bahkan akan sebut kamu dibayar. Aku mengangguk. Saya siap, Bu. Kamu tahu Adi, katanya pelan, di pengadilan, uang dan jabatan bisa membeli banyak hal. Tapi, satu hal yang gak bisa dibeli. Kejujuran orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali hati. Aku pulang dengan perasaan aneh. Bukan takut, tapi bangga. Aku bukan lagi Adi si pemulung. Aku Adi, saksi keadilan. Aku bagian dari perlawanan.
Malam itu, aku telepon Pak Yuna. Pak, saya diangkat jadi asisten resmi. Gaji 8 juta. Mereka umumkan di kantor. Pak Yuna tertawa. Alhamdulillah, aku tahu kamu pasti bisa. Sekarang, kamu bukan cuma bawa kardus, kamu bawa harapan. Aku tersenyum. Tapi lalu aku bilang, tapi saya takut, Pak. Besok sidang, saya harus bicara di depan hakim, di depan Raka, di depan media. Saya takut salah kata. Saya takut merusak kasus Bu Vina. Pak Yuna diam sebentar. Lalu bilang, Adi, kamu gak usah jadi orang lain. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Orang kampung, jujur, tulus. Katakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Dunia butuh suara seperti itu, bukan suara yang dilatih, yang dibayar, yang dibungkus, tapi suara yang keluar dari hati. Aku menangis. Terima kasih, Pak. Aku tidur malam itu dengan doa. Bukan minta menang, tapi minta kekuatan untuk jujur. Untuk tegak, untuk tidak goyah. Karena besok, bukan cuma nasib Vina dan Arka yang dipertaruhkan. Tapi, harga diri, orang-orang, kecil seperti aku. Dan aku siap berdiri. Dengan kemeja rapi. Dengan hati bersih. Dan dengan satu, janji. Aku akan bicara yang sebenarnya. Apapun yang terjadi. Hari pertamaku sebagai asisten pribadi, resmi dimulai dengan kejadian yang bikin darahku mendidih. Jam 7 pagi, aku sudah di kantor, duduk di meja depan kantor Vina, mengecek jadwal meeting, menyiapkan dokumen, mencoba membiasakan diri dengan sistem digital yang dulu asing bagiku. Aku latihan buka email forward lampiran. At your reminder, aku masih sering salah. Tapi aku catat semua kesalahan di buku kecil yang kubawa kemana-mana. Jam 8,3, aku masuk ke ruang rapat kecil untuk menyiapkan proyektor dan kopi untuk tim manajemen. Aku letakkan dokumen penting di meja. Laporan audit internal yang harus dibahas pagi ini. Lalu pergi sebentar ke pantry ambil air. Saat kembali, dokumennya hilang. Aku cari-cari. Tanya ke staff, tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya, Bu Rini, sekretaris senior, menepuk bahuku. Adi, lihat ini. Dia menunjukkan grup WhatsApp tim internal. Ada screenshot dokumen yang bocor. Dengan komentar sinis. Lihat nih, asisten baru udah mulai asal taruh dokumen. Untung aku ambil. Kalau nggak bisa bocor ke media. Di bawahnya, foto dokumen itu, dengan tanda panah ke fotoku. Si pemulung sekarang jadi bos kecil. Lucu banget. Aku merasa ditusuk. Bukan karena diejek, tapi karena mereka nggak lihat usahaku. Mereka cuma lihat masa laluku. Aku langsung ke kantor Vina. Tanganku gemetar. Bu, saya gagal, dokumen penting hilang. Dan, mereka menertawakan saya. Vina melihat layar HP-ku, wajahnya tenang. Tapi matanya menyala. Ini bukan soal dokumen, Adi. Ini soal rasa takut. Mereka takut kamu akan membongkar sesuatu. Takut kamu akan jadi lebih dari sekadar asisten. Kamu akan jadi simbol. Bahwa orang kecil bisa naik, dia bangkit. Tapi aku gak akan biarkan kamu direndahkan. Aku akan suruh HRD panggil yang sebar itu. Dan kamu akan tetap di sini, karena kamu lebih kuat dari omongan mereka. Aku mengangguk. Tapi air mata nyaris jatuh. Aku gak mau menangis di kantor. Tapi rasanya berat. Siang harinya, aku dipanggil ke ruang HRD. Ternyata, yang sebar foto itu adalah Andika, manajer pemasaran. Dia sombong, suka pamer mobil baru, dan selalu bicara dengan nada merendahkan. HRD memintanya minta maaf. Dia melakukannya. Tapi, dengan senyum sinis. Maaf, Mas Adi. Saya cuma bercanda, tapi kamu harusnya ngerti. Dunia kantor itu keras, gak bisa cuma andalkan belas kasihan. Aku menatapnya. Saya gak minta belas kasihan. Saya kerja. Saya datang lebih awal. Saya belajar. Saya salah. Saya perbaiki. Itu namanya kerja. Bukan belas kasihan. Dia tertawa pelan. Kita lihat, berapa lama kamu tahan. Aku pulang malam itu dengan hati perih. Tapi bukannya menyerah. Aku malah membuka laptop. Aku cari tutorial. Cara kerja di kantor profesional. Etika komunikasi bisnis. Dasar-dasar manajemen dokumen. Aku nonton sampai jam 2 pagi. Aku latihan mengetik.
membuat email resmi, membuat jadwal digital. Besoknya, aku datang lebih awal. Aku rapikan semua dokumen Vina. Aku buatkan summary, laporan keuangan dalam bahasa yang lebih sederhana. Aku siapkan presentasi kecil untuk rapat Dewan Direksi Vina Turkcit. Ini kamu buat, Adi? Iya, Bu. Biar lebih gampang dimengerti. Dia tersenyum. Kamu belajar cepat, tapi bukan hanya Vina yang mulai melihatku. Bu Rini mulai sering minta bantuan. Adi, tolong cek jadwal Bu Vina besok. Adi, tolong antar surat ke divisi keuangan. Bahkan beberapa staf junior mulai menyapaku dengan ramah. Tapi ujian terbesar datang saat Vina sakit. Demam tinggi, harus istirahat di rumah. Tapi ada rapat penting dengan investor asing. Mereka datang dari Singapura. Meeting via Zoom. Odi, katanya lewat telepon. Suara lemah. Aku nggak bisa hadir, tapi kamu harus gantikan aku buka laptop, akses folder investor Q3. Kamu bacakan ringkasan laporan. Dan, jangan takut, aku hampir pingsan. Aku gantikan Ceco, tapi aku tahu, ini aku nggak boleh mengecewakannya. Aku buka laptop, akses file, baca cepat. Latihan pengucapan. Aku pakai kemeja rapi, dasi, duduk di depan kamera dengan tangan berkeringat. Saat meeting dimulai, wajah-wajah asing muncul di layar. Mereka bicara cepat, campur Inggris, dan istilah teknis. Aku hampir panik. Tapi aku tarik napas, mulai bicara. Pelan-pelan. Jelas? Selamat pagi, Bapak dan Ibu investor. Saya Adi, asisten pribadi Ibu Vina Saraswati. Hari ini, saya mewakili beliau. Karena beliau sedang dalam pemulihan. Saya akan sampaikan ringkasan laporan kinerja Q3. Aku baca dengan suara mantap. Aku jelaskan angka-angka. Aku jawab pertanyaan dengan jujur. Saat ditanya soal rencana ekspansi, aku bilang, saya bukan ahli. Tapi berdasarkan dokumen, rencananya fokus ke UMKM, digitalisasi. Saya bisa minta tim jelaskan lebih lanjut, jika perlu. Salah satu investor tersenyum. Kamu sangat terorganisir. Siapa namamu? Adi, Pak. Adi, kamu bekerja untuk Vina sejak kapan? Baru sebulan, Pak. Tapi saya belajar setiap hari. Dia mengangguk. Impressive. Loyalty and diligence are rare. Keep going. Meeting selesai. Aku rebahan di kursi. Napas terengah-engah. Tapi hatiku lega. Bangga. Beberapa jam kemudian, Vina menelepon. Kamu luar biasa, Adi. Mereka bilang kamu profesional, bahkan lebih tenang dari manajer lain. Aku tersenyum. Saya cuma lakukan yang terbaik. Malam itu, aku pulang ke rumah. Tapi, bukan ke gubuk, aku ke kamar kecil di rumah Vina. Aku buka foto lama di HP. Aku sedang dorong gerobak di tengah hujan. Wajahku basah. Mata lelah. Tapi tekad kuat. Aku pegang erat-erat. Aku nggak malu sama masa lalu. Itu yang membentukku. Tapi aku juga nggak mau kembali. Karena aku sudah melihat dunia dari sisi lain. Bukan dari pinggir jalan. Tapi dari meja rapat. Dari depan laptop. Dari dalam hati. Orang yang percaya padaku. Aku masih Adi. Tapi aku bukan lagi hanya pemulung. Aku belajar. Aku tumbuh. Dan aku siap menghadapi apapun. Termasuk sidang besok. Karena sekarang, aku nggak cuma punya kejujuran. Aku punya kepercayaan diri. Dan itu lebih berharga dari emas. Sidang pertama dimulai pagi-pagi buta. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah penuh wartawan, kamera, dan penonton. Ada yang mendukung Vina. Ada yang bersorak saat Raka datang dengan jas mahal dan senyum penuh keyakinan. Dia dikelilingi tim pengacara mewah, jas rapi, tas kulit, dan aura orang yang selalu menang. Aku masuk dari pintu belakang, bersama Vina, Bu Dewi, dan tim hukum. Aku pakai kemeja putih dan dasi, yang kemarin Bu Rini bantu ikatkan. Tanganku berkeringat, jantungku berdebar seperti drum. Tenang, Adi, bisik Bu Dewi. Kamu cuma perlu bicara yang benar, seperti yang sudah kita latih. Tapi aku tahu, ini bukan latihan. Ini nyata, dan Raka pasti sudah siap menyerang. Sidang dimulai. Hakim membacakan agenda.
sengketa perceraian, hak asuh anak, dan dugaan penggelapan saham. Raka langsung buka suara. Suaranya tenang, penuh empati, seolah dia korban. Yang mulia, saya bukan suami yang kejam. Saya hanya pria yang dikhianati. Istri saya, Vina Saraswati, mengalami gangguan mental sejak hamil. Dia paranoid, tidak percaya siapapun, bahkan menuduh saya ingin membunuhnya. Saya tinggalkan dia di jalan bukan karena sengaja, tapi karena dia turun dari mobil dalam keadaan tidak stabil. Saya panik, saya cari bantuan. Aku menatapnya. Darahku mendidih. Dia bohong, bohong besar. Tapi yang lebih mengejutkan, dia menyeret namaku. Dan soal saksi bernama Adi. Saya tidak meragukan niat baiknya. Tapi saya pertanyakan kredibilitasnya. Dia seorang pemulung. Tidak punya pendidikan. Tidak punya identitas tetap. Bahkan, kami dapat bukti bahwa dia pernah ditangkap karena mencuri kabel listrik di proyek tol tahun lalu. Aku terpaku. Apa? Bu Dewi langsung bangkit. Yang mulia, saya protes. Tidak ada catatan kriminal atas nama Adi di sistem kepolisian. Ini fitnah. Raka tersenyum tipis. Bukti ada, kami akan serahkan nanti. Aku gemetar. Aku tidak pernah mencuri, tapi aku tahu bagaimana dunia ini bekerja. Uang bisa beli dokumen, bisa beli kesaksian, bisa beli kebenaran. Hakim meminta jeda. Kami keluar dari ruang sidang. Vina menatapku. Matanya penuh rasa bersalah. Maaf Adi. Aku nggak tahu dia akan sejauh ini. Aku mengangguk pelan. Saya nggak takut. Saya tahu saya nggak salah. Tapi di dalam, aku hancur. Bagaimana bisa orang sekejam ini? Bagaimana bisa dia menghancurkan hidup orang hanya untuk uang? Di luar pengadilan, media langsung heboh. Asisten CEO ternyata punya catatan kriminal. Kamilong, pahlawan, atau penipu bayaran. Raka Wijaya, bongkar aib saksi kunci. Foto-foto masa laluku tersebar. Aku sedang dorong gerobak, tidur di emperan, makan dari tempat sampah. Ada yang edit dengan tulisan, "Ini pahlawan. Ini pengemis." Aku pulang dengan kepala tertunduk. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku buka HP, baca komentar jahat. Ada yang bilang aku pembohong. Ada yang bilang aku harus dikembalikan ke tempat sampah. Aku hampir menyerah. Tapi tiba-tiba, telepon dari Pak Junah. Adi, jangan dengerin omongan orang. Mereka buta. Kamu lihat aja. Yang benci kamu itu yang gak pernah ngerasain lapar. Yang gak pernah jadi sampah di mata orang. Aku menangis. Pak, saya takut. Saya takut Bu Vina kalah. Saya takut Arka diambil. Saya takut semua yang sudah kita perjuangkan hancur. Dengar nak, katanya tegas. Orang jahat itu selalu berani, tapi mereka takut pada satu hal. Kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Kamu pegang itu. Jangan lepas. Aku mengangguk. Aku harus kuat. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor. Vina masih di rumah. Demam belum turun. Tugasku, ambil dokumen penting dari ruang arsip, termasuk salinan CCTV dan rekaman suara yang akan dipakai di sidang kedua. Aku masuk ke lantai 10. Ruang kerja Raka. Dulu dia direktur keuangan. Don Maskey. Sudah dipecat. Ruangannya belum dikosongkan. Aku cari brankas kecil yang disebut Bu Dewi. Tapi kuncinya tidak ada. Aku coba buka laci meja. Terkunci. Tapi salah satu laci samping yang rusak bisa kubuka paksa. Dan di balik tumpukan kertas, lama, aku melihatnya. Sebuah flash disk kecil. Hitam. Tidak ada label. Aku ambil. Rasanya aneh, seperti ada dorongan batin. Lihat ini. Aku pinjam laptop Bu Rini. Colokan flash disk di ruang printer yang sepi. Isinya, folder dengan nama backup, hapus setelah digunakan. Aku buka. Dan darahku membeku. Video pertama. Rekaman. CCTV dari dalam mobil. Jam 21,1 malam. Raka duduk di kursi sopir. Vina di sampingnya. Meringis kesakitan. Vina, Raka, tolong, kita ke rumah sakit. Kontraksiku makin dekat. Raka dingin. Sabar. Nanti juga sampai. Lalu mobil berhenti. Di jalan tol, Raka keluar. Buka pintu Vina. Lalu menariknya keluar.
Vina. Raka. Jangan. Aku mau melahirkan. Raka. Selesaikan sendiri. Aku nggak mau anak dari perempuan yang nggak bisa nerusin bisnis keluarga. Lebih baik mati saja. Lalu, dia pergi, meninggalkannya sendiri. Video kedua. Rekaman suara dari ponsel. Raka. Dia bicara dengan seseorang. Kemungkinan sopir bayaran. Bayar dia 50 juta. Biar dia bawa mobilku pergi. Dan biarkan Vina di sana. Kalau ada yang tanya, bilang dia turun sendiri. Aku butuh alibi. Video ketiga. Dokumen pemalsuan tanda tangan Vina untuk transfer saham. 35% ke nama perusahaan cangkang di Singapura. Aku menatap layar, napas terenggengga. Ini bukan cuma bukti. Ini bom waktu. Aku langsung bawa flash disk ke Bu Dewi. Wajahnya berubah saat melihat isinya. Adi, ini bisa menghancurkan Raka. Ini bukti langsung, rekaman visual, suara, dokumen. Ini lebih kuat dari kesaksian. Aku temukan di ruang kerjanya. Kataku, dia pasti lupa, atau sengaja sembunyikan sebagai cadangan. Bu Dewi tersenyum. Kamu bukan cuma saksi, Adi. Kamu pahlawan ganda. Kita akan serahkan ini di sidang berikutnya. Dan kali ini, kita yang menyerang. Malam itu, aku tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Aku tahu, Raka pikir aku lemah. Aku bisa dihancurkan dengan fitnah. Tapi dia lupa satu hal. Orang miskin yang tumbuh di jalanan, tahu cara bertahan. Dan kadang, justru di tempat paling gelap, kita menemukan cahaya. Aku menatap langit dari jendela kamar. Mama, Papa, doakan aku. Karena besok, aku akan bungkam orang yang berusaha menghancurkan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti pemenang. Hari sidang kedua tiba dengan langit Jakarta yang kelabu. Hujan turun rintik-rintik. Seperti tangis yang ditahan. Tapi kali ini, aku datang dengan kepala tegak. Bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku tahu, kebenaran ada di pihak kami. Aku memakai kemeja putih yang sama. Tapi kali ini, dasinya aku buat sendiri. Rapi, kancing terakhir di kancing. Sepatu kulit mengkilap, hasil semprotan minyak goreng dan kain lap dari Pak Yuna. Yang penting niat. Nak, bukan barangnya. Katanya tadi pagi lewat telepon. Vina datang lebih awal, menggendong Arka, yang dibungkus selimut biru. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Kuat. Dia tidak lagi terlihat seperti korban. Dia terlihat seperti pejuang. Kamu siap, Adi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Saya siap, Bu. Kali ini, kita yang bawa bukti. Bu Dewi menyusul, membawa map tebal, dan sebuah laptop kecil. Flash disk hitam sudah tercolok di saku dada sebelah kiri bajuku. Seperti bintang kecil yang siap meledak. Ruang sidang penuh. Jurnalis, mahasiswa hukum, aktivis perempuan, bahkan ada yang membawa spanduk. Keadilan untuk Vina dan Arka. Dan, Adi, kami percaya kamu. Raka datang terlambat, dikelilingi tim pengacaranya. Dia tersenyum, seperti sudah menang, tapi matanya gelisah. Dia tahu sesuatu akan terjadi. Sidang dimulai. Hakim membacakan agenda. Lanjutan sengketa perceraian, hak asuh dan dakwaan tambahan, penggelapan aset dan percobaan pembunuhan tidak langsung. Pengacara Raka langsung menyerang. Yang mulia, kami ajukan penolakan terhadap saksi bernama Adi. Catatan kriminalnya jelas. Pencurian kabel listrik, penipuan identitas, dan dugaan keterlibatan dalam sindikat pemalsuan dokumen. Kami minta kesaksiannya dibatalkan. Aku menatapnya, tapi aku tidak marah. Aku tahu itu bohong, dan aku tahu kebenaran akan segera bicara. Bu Dewi bangkit. Yang mulia, saya mohon waktu. Kami memiliki bukti baru yang sangat penting. Bukti visual dan audio yang direkam oleh terdakwa sendiri. Bukti yang membuktikan bahwa terdakwa Raka Wijaya secara sengaja meninggalkan istri yang sedang melahirkan di jalan tol, serta melakukan penggelapan saham secara sistematis. Hakim mengernyit. Bukti apa? Rekaman CCTV dari dalam mobil, rekaman suara percakapan pribadi, dan dokumen transfer saham yang dipalsukan. Semuanya berasal dari flash disk pribadi terdakwa yang ditemukan di laci mejanya.
Ruangan hening. Raka berdiri. Itu ilegal, tidak boleh digunakan. Itu barang bukti yang diambil tanpa izin. Yang mulia, kata Bu Dewi tenang. Barang bukti ditemukan di area kantor yang masih berada di bawah jurisdiksi perusahaan. Dan karena terdakwa sudah dipecat, aksesnya dicabut. Tidak ada pelanggaran hukum. Hakim mengangguk. Silakan tampilkan. Semua mata tertuju pada layar kecil di samping meja hakim. Video pertama diputar. Gambar gelap. Kamera tersembunyi. Di dalam mobil, terlihat Raka di kursi sopir. Vina di sampingnya. Meringis. Memeluk perutnya. Suaranya gemetar. Raka. Tolong, kita ke rumah sakit? Bayiku mau lahir. Raka menjawab dingin. Kamu gak layak jadi ibu. Kamu gagal urus perusahaan. Lebih baik kamu dan anak itu mati saja. Lalu mobil berhenti. Raka menyeret Vina keluar, meninggalkannya di pinggir jalan tol. Hujan turun. Vina menangis, memanggil namanya. Ruangan meledak. Beberapa penonton menangis. Ada yang berdiri, ada yang berteriak. Kejam. Raka memucat. Dia mencoba bangkit. Tapi kakinya lemas, jatuh kembali ke kursi. Video kedua. Rekaman suara. Raka bicara dengan sopir bayaran. Bayar dia 50 juta. Biar dia bawa mobilku pergi. Aku naik taksi. Aku butuh alibi. Kalau Vina mati, sahamnya otomatis jadi milikku. Dokumen ketiga, transfer saham 35% ke perusahaan cangkang di Singapura. Dengan tanda tangan Vina yang jelas-jelas dipalsukan. Hakim menatap Raka. Terdakwa, Anda ingin menjelaskan? Raka diam. Mulutnya terbuka, tapi tidak keluar suara. Lalu, giliranku bersaksi. Aku dipanggil ke podium. Kaki gemetar, tapi aku tarik napas. Aku lihat Vina. Dia mengangguk pelan. Nama saya Adi. Umur 22 tahun. Pekerjaan, asisten pribadi Ibu Vina Saraswati. Kapan Anda menemukan terlapor di jalan tol? Tanya Bu Dewi. Malam itu, hujan deras, sekitar jam 21:30. Saya sedang pulang dari TPS. Saya dengar teriakan. Saya lihat Bu Vina tergeletak. Kesakitan. Hamil tua. Saya bawa dia ke rumah sakit pakai gerobak sampah saya. Kenapa Anda menolongnya? Anda tidak kenal dia, apapun yang saya punya, Bu. Saya lihat dia butuh bantuan. Saya nggak mikir uang. Nggak mikir siapa dia. Saya cuma mikir, kalau itu ibu saya mau ada yang tolong. Suara penonton gemuruh. Beberapa orang bertepuk tangan. Hakim mengetuk palu, tapi tidak keras. Bahkan dia tersenyum kecil. Lalu pengacara Raka bangkit, matanya tajam. Jadi, kamu bilang kamu tolong dia, tapi kamu juga seorang pemulung. Kamu sering ada di jalan tol. Bisa jadi kamu yang atur ini semua. Bisa jadi kamu dan sopir bayaran Raka bekerja sama. Kamu pura-pura jadi pahlawan, lalu minta bayaran dari Bu Vina. Aku menatapnya. Tenang. Kalau saya mau uang, kenapa saya bawa dia ke rumah sakit? Kenapa nggak minta tebusan? Kenapa saya dorong gerobak 7 kilometer di tengah hujan? Saya nggak punya HP bagus. Saya nggak punya uang, tapi saya punya harga diri. Dan saya nggak akan pernah jual kebaikan buat uang. Dia diam, tidak bisa balas. Aku lanjutkan. Saya bukan orang kaya, saya bukan lulusan kampus. Tapi saya tahu bedanya benar dan salah, dan yang Bapak lakukan sangat salah. Tiba-tiba, dari pintu belakang, seorang pria masuk. Jaket ojek online, helm goresan. Budi. Dia maju. Yang mulia, saya saksi tambahan. Saya Budi. Ojek online. Malam itu, saya lihat Mas Adi mendorong gerobak bawa ibu hamil. Saya bantu dorong 2 kilometer. Saya rekam pakai HP. Ini videonya. Dia menyerahkan HP ke panitera. Video diputar aku mendorong gerobak. Hujan deras. Napas terengah-engah. Tapi terus melangkah. Budimat, kami saling dorong. Penonton menangis. Hakim menggatuk palu sidang. Ditutup untuk sementara. Majelis hakim akan mempertimbangkan semua bukti. Sebelum keluar, aku menatap Raka. Dia tidak menatapku. Dia seperti orang yang akhirnya kalah. Di luar, orang-orang berkerumun. Mereka menyapaku.
Ada yang minta foto, ada yang bilang, "Kamu hebat, Mas." Tapi aku hanya mencari Vina. Dia memelukku erat. "Terima kasih, Adi. Kamu bukan cuma selamatkan nyawaku, kamu selamatkan masa depan Arka. Kamu selamatkan keadilan." Aku tidak menjawab, tapi di hatiku, aku tahu, hari ini bukan hanya Vina yang menang. Orang-orang kecil seperti aku juga menang. Karena di tengah dunia yang suka menilai dari dompet, kebaikan masih bisa bicara. Dan kali ini, dunia mendengarnya. Hari vonis tiba, langit Jakarta cerah. Seolah-olah alam ikut merayakan keadilan yang akhirnya datang. Gedung pengadilan penuh lagi. Kali ini, lebih ramai. Media nasional siarkan langsung. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa spanduk. Raka dihukum. Kebaikan menang. Dan Adi, simbol harapan rakyat kecil. Aku datang bersama Vina. Arka yang kini sudah 2 bulan. Bu Dewi, dan Pak Yuna, yang sengaja datang naik bis umum dari kampung Melayu. Dia pakai baju terbaiknya, peci hitam, dan membawa kardus kecil berisi gorengan buat kami. Biar rezeki tetap dari kampung, katanya sambil tertawa. Raka masuk dengan tangan gemetar, wajahnya pucat. Jaketnya tidak lagi terlihat mahal, hanya terlihat seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Sidang dimulai. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, termasuk rekaman visual, suara, kesaksian saksi, dan dokumen resmi, majelis hakim menyatakan, terdakwa Raka Wijaya terbukti bersalah atas penggelapan aset perusahaan sebesar 82 miliar rupiah pemalsuan, tanda tangan dan dokumen saham tindakan kekerasan psikologis dan fisik terhadap istri abandonment saat melahirkan upaya pembunuhan tidak langsung terhadap istri dan janin oleh karena itu. Terdakwa dihukum 5 tahun penjara, denda 5 miliar rupiah, dan dilarang mendekati korban serta anaknya selama 10 tahun. Hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada ibu kandung, Vina Saraswati. Ruangan meledak. Orang-orang berdiri, ada yang menangis, ada yang berteriak, "Alhamdulillah." Vina menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Arka menengges, seolah merasakan emosi ibunya. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap langit dari jendela pengadilan, seperti ada yang berbisik di hatiku. "Mama, Papa, kalian lihat, kita menang." Raka tidak menangis, tapi dia tidak bicara, dia hanya menunduk. Dibawa keluar oleh petugas. Seorang raja yang runtuh bukan karena kekuatan, tapi karena kebenaran. Di luar, wartawan mengepung kami. "Bu Vina, apa pesan Anda untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?" "Adi, bagaimana perasaan Anda setelah semua ini? Apakah Anda akan terus bekerja sama dengan Adi?" Vina menatapku, lalu mengangkat tanganku. "Adi bukan cuma asisten saya, dia adalah bagian dari keluarga saya. Dan hari ini, saya ingin umumkan sesuatu." Semua diam. "Saya akan meluncurkan program sosial bernama Adi Peduli, beasiswa untuk anak jalanan, pemulung, dan korban kemiskinan, agar bisa sekolah, kuliah, dan punya masa depan. Dan saya menyerahkan 10% saham Nusantara Digital kepada Adi sebagai bentuk terima kasih dan investasi untuk masa depannya." Aku terpaku. "Saham? 10%?" Aku menatapnya. "Bu, saya nggak bisa terima. Saya cuma bantu." "Kamu lebih dari sekadar bantu," katanya pelan. "Kamu selamatkan hidup saya, kamu selamatkan anak saya. Kamu berani berdiri di pengadilan, kamu jadi suara bagi yang tak bersuara. Kamu layak dapat ini, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengakuan." Aku menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena aku dianggap, aku dihargai, aku tidak lagi hanya pemulung. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke kampung Melayu, tapi bukan untuk tinggal, untuk membangun dengan sebej dari hasil saham yang belum kucarikan, tapi kusimpan untuk kebaikan. Aku beli sebidang tanah kecil di pinggir kali. Aku bangun bangunan sederhana, atap asbes, dinding bata, lantai semen, tapi bersih, rapi, punya listrik dan air bersih. Di depannya tergantung papan ramah harapan,
Tempat belajar dan pelatihan anak jalanan di dalam. Ada meja kecil, buku bekas yang dikumpulkan dari donasi, laptop bekas yang diperbaiki, dan satu unit komputer yang kubeli dari gaji pertamaku sebagai asisten. Aku ajarkan anak-anak baca, tulis, hitung. Aku ajarkan mereka cara buat CV, cara wawancara kerja, cara percaya diri. Aku ajak mereka ke pasar, ajarkan mereka nilai uang, nilai kerja. Pak Yuna jadi guru sukarela. Aku nggak lulus SD, tapi aku bisa ajarkan hidup, katanya sambil tertawa. Setiap hari, aku pulang ke rumah Vina, kerja. Lalu malamnya kembali ke kampung Melayu. Bukan sebagai orang miskin, tapi sebagai pembawa harapan. Suatu malam, Vina datang membawa Arka. Dia duduk di teras rumah harapan, menatap anak-anak yang sedang belajar. Kamu hebat tadi, katanya. Kamu gak cuma mengubah hidupmu, kamu mengubah hidup mereka. Ku mengangguk. Saya cuma ingin mereka tahu, gak ada yang lahir untuk jadi sampah. Semua orang punya cahaya. Kadang cuma butuh orang yang mau nyalain. Beberapa bulan kemudian, media nasional membuat dokumenter. Adi, dari gerobak sampah ke gedung perusahaan. Saat diwawancarai, aku duduk di depan rumah harapan, memakai kemeja lusuh, tapi wajahku tenang. Orang miskin bukan berarti tidak punya harga. Kadang, yang paling sedikit punya, justru yang paling banyak memberi. Saya bukan pahlawan, saya cuma orang biasa yang memilih untuk tidak berpaling. Kamera menutup dengan gambar gerobakku yang kini dipajang di sudut rumah harapan. Dilapisi kakak dengan tulisan, gerobak yang menyelamatkan 2 nyawa. Simbol bahwa kebaikan bisa datang dari tempat paling gelap. Aku duduk di teras, memandang bintang. Arka tertawa kecil di pelukan Vina. Angin malam sejuk. Aku bukan lagi Adi si pemulung. Aku Adi, manusia, pejuang, dan mungkin